Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan kayu kusam bertuliskan Rawon Pak Adam. Warung itu tidak besar, hanya berukuran sekitar 3 kali 4 meter dengan dinding bambu yang sudah mulai menghitam karena asap dapur. Meski sederhana, warung itu adalah sumber kehidupan bagi keluarga kecil Pak Adam. Pak Adam, pria berusia 45 tahun, setiap pagi bangun lebih awal dari orang lain. Ia menanak nasi, merebus kuah rawon dengan campuran kluwek, dan menyiapkan balungan sapi seadanya yang ia beli dari pasar dengan harga murah. Tidak ada yang istimewa, hanya rawon sederhana yang dimasaknya dengan penuh tenaga. Di dapur, Bu Fitri, istrinya yang setia, membantu menyiapkan sambal, irisan tauge, serta kerupuk yang selalu digantung di dinding warung. Mereka bekerja sama, meski kadang harus menahan lelah karena bayi mereka, Salsa yang baru berumur 1 tahun, sering menangis di tengah malam. Anak sulung mereka, Raka yang berumur 7 tahun, biasanya ikut membantu membereskan meja dan kursi sebelum berangkat sekolah. Namun, meski penuh perjuangan, warung itu jarang sekali ramai. Hanya beberapa orang langganan yang singgah, itu pun tidak setiap hari. Kadang warung sepi total sampai siang, membuat Bu Fitri hanya bisa menghela napas. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Kasihan anak-anak kalau terus begini, gumam Bu Fitri sambil menyendok kuah rawon. Pak Adam hanya terdiam, wajahnya tampak letih. Ia bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga batin. Bayar uang sekolah Raka sering terlambat. Kebutuhan susu untuk Salsa kadang harus diganti dengan bubur encer seadanya. Tekanan hidup itu makin terasa berat. Suatu sore, ketika warung sudah hampir tutup, hanya ada 2 piring rawon yang laku. Pak Adam duduk termenung di kursi panjang. Ia memandangi tangannya yang hitam karena sering mengangkat kayu bakar. Di dalam pikirannya muncul perasaan kecewa dan malu. Fit, sampai kapan kita begini? Aku sudah kerja keras, tapi tetap saja hasilnya segini-segini aja, keluh Pak Adam dengan suara pelan. Bu Fitri mencoba menenangkan suaminya. Yang sabar, Mas, rezeki itu urusan Allah. Mungkin besok lebih baik, tapi kata-kata itu justru membuat hati Pak Adam semakin gelisah. Ia merasa doanya tidak pernah terkabul. Seakan-akan Tuhan menutup mata terhadap penderitaannya. Malam itu, ketika keluarga kecilnya berkumpul di tikar usan, Raka bersuara lirih, "Pak, kalau besar nanti, aku mau bantu Bapak jualan, biar warung kita ramai." Ucapan polos itu membuat hati Pak Adam perih. Ia tersenyum hambar, tapi dalam hatinya ada rasa sakit. Bukankah seharusnya seorang anak tidak perlu memikirkan beban hidup orang tuanya? Sementara itu, bayi Salsa menangis kencang. Bu Fitri berusaha menimang dan menenangkannya. Sementara lampu teplok di ruang tengah berkelip-kelip seolah hampir padam. Suasana malam itu begitu sunyi. Hanya suara jangkrik terdengar di luar. Di balik keheningan itu, hati Pak Adam penuh rasa. Ia mulai berpikir, mungkin ada cara lain, cara yang lebih cepat untuk membuat warungnya ramai, untuk membuat hidupnya terangkat. Sebuah bisikan halus yang tidak ia sadari mulai muncul di dalam kepalanya. Kalau kau ingin kaya, ada jalan pintas, jalan yang orang lain tidak berani tempuh. Namun malam itu, Pak Adam hanya bisa berbaring gelisah. Ia tidak tahu bahwa pikirannya yang gelap itu kelak akan membawanya pada jalan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kemiskinan. Bintang beberapa minggu setelah malam penuh kegelisahan itu, kehidupan keluarga Pak Adam tidak banyak berubah. Warung rawon mereka tetap sepi, hanya sesekali ada orang yang singgah. Namun, suasana mendadak berubah ketika sebuah kabar baru menyebar di kampung. Seorang pria bernama Pak Uman membuka warung rawon baru di jalan besar yang menghubungkan desa dengan pasar kecamatan. Lokasinya jauh lebih strategis dibanding warung Pak Adam yang agak tersembunyi di gang kecil. Hanya dalam hitungan hari, warung baru itu sudah ramai dikunjungi pembeli. Warung Pak Umam tampak lebih modern, meja dan kursinya dari kayu halus, kat. Dindingnya baru, dan lampunya terang benderang. Aroma kuah rawon dari dapurnya tercium hingga jauh ke jalan, membuat orang yang lewat langsung tergoda untuk mampir. Pak Adam pertama kali melihat keramaian itu saat ia hendak ke pasar. Dari kejauhan, ia memperhatikan deretan motor yang parkir di depan warung Pak Umam. Orang-orang keluar masuk, tertawa sambil membawa piring rawon penuh daging dan balungan. Di dadanya muncul rasa panas, hatinya bergetar antara kagum, iri, dan marah. Ia tahu, dibandingkan warung itu, warungnya tampak reot dan menyedihkan. "Mas, lihat itu, warungnya ramai sekali," ujar Bu Fitri dengan nada pelan.
saat ikut melihat dari seberang jalan dia. Aku juga lihat, jawab Pak Adam dengan rahang mengeras. Sejak hari itu, pelanggan warung Pak Adam semakin berkurang. Beberapa orang yang dulu sering makan di tempatnya, kini lebih memilih pindah ke warung Pak Umam. Alasannya sederhana, rawon di sana lebih enak, dagingnya lebih banyak, tempatnya juga lebih bersih. Pak Adam merasakan tusukan di hatinya setiap kali mendengar orang-orang membicarakan kelezatan rawon Pak Uman, bahkan di rumah. Raka pernah berkata polos, "Pak, temanku cerita rawon di warung baru itu enak sekali. Katanya kuahnya kental, terus balungannya gede-gede. Kita coba, Pak." Mendengar itu, wajah Pak Adam memerang. Ia menahan amarah, tapi hatinya seolah tercabik. Bagaimana mungkin anaknya sendiri justru penasaran dengan warung pesaingnya? Bu Fitri berusaha meredakan suasana, namanya juga usaha. "Mas, kita jangan iri. Rezeki sudah ada yang ngatur." Namun kata-kata itu lagi-lagi tidak masuk ke telinga Pak Adam. Yang ia rasakan hanyalah kegagalan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin ia kalah dari orang yang baru mulai usaha? Malam-malam berikutnya, Pak Adam semakin sering melamun. Ia duduk di depan warung yang sepi, menatap jalanan gelap dengan mata kosong. Angin malam berhembus, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Kadang terdengar tawa pengunjung warung Pak Umam yang masih terdengar riuh hingga larut malam. Telinga Pak Adam panas, hatinya berkata lirih, "Kalau begini terus, aku bisa hancur, anak-anakku bisa kelaparan. Haruskah aku mencari jalan lain?" Ia mulai teringat lagi pada bisikan yang pernah mengganggu pikirannya. Jalan pintas untuk menjadi kaya, jalan yang tidak ditempuh orang biasa. Pada saat itu, wajah Pak Umam seolah membayang dalam pikirannya. Senyuman puas pria itu, keramaian warungnya, dan suara sendok garpu dari para pelanggan bagaikan ejekan yang menusuk telinga. Sejak malam itu, iri hati di dada Pak Adam semakin membesar. Ia mulai berpikir bahwa melawan Pak Umam dengan cara biasa tidak akan pernah berhasil. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang lebih besar. Bahkan jika itu berbahaya, dan tanpa ia sadari, pikirannya sedang berjalan menuju arah gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Setiap kali melewati jalan besar, Pak Adam selalu melihat warung Pak Umam yang tidak pernah sepi, sementara warung miliknya makin hari makin lengang. Bahkan kadang tidak ada satupun pembeli. Uang yang ia hasilkan semakin menipis, sampai-sampai untuk membeli balungan sapi pun ia harus berhutang pada tukang daging di pasar. Suatu sore, setelah menutup warung yang sepi, Pak Adam duduk sendirian di bangku kayu tua. Tangannya menopang dagu, matanya kosong. Dari arah belakang, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu bernama Pak Thohir, tetangga yang dikenal aneh, sering bicara sendiri, dan jarang bergaul dengan orang lain. "Sepi terus, Dam?" tanya Pak Thohir sambil duduk di sampingnya. Pak Adam hanya menghela napas. "Ya beginilah, Hir, nasib orang kecil." Pak Thohir menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau kamu mau, ada jalan biar warungmu bisa seramai warung Umam itu." Perkataan itu membuat alis Pak Adam terangkat. "Jalan? Jalan apa maksudmu?" Pak Thohir mendekat, suaranya pelan seolah takut didengar orang lain. "Rawon itu bukan cuma soal resep. Ada cara lain, cara yang membuat pembeli selalu ketagihan. Tapi syaratnya berat. Kalau kamu berani, aku bisa tunjukkan." Pak Adam menelan ludah, hatinya bergetar. Ada rasa penasaran yang kuat, bercampur dengan rasa takut. Namun bayangan anak-anaknya, wajah istrinya, dan hutang yang menumpuk membuat pikirannya makin gelap. "Maksudmu pesugihan?" tanya Pak Adam dengan suara nyaris berbisik. Pak Thohir tersenyum samar. "Orang menyebutnya begitu. Ya, ada dukun di desa sebelah, namanya Mbah Surti. Dia tahu caranya membuat rawonmu jadi luar biasa. Tapi sekali kau masuk, kau tak bisa mundur. Ingat itu." Malam itu, kata-kata Pak Thohir terus terngiang di kepala Pak Adam. Ia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya. Sementara di sampingnya Bu Fitri tertidur pula sambil memeluk bayi Salsa. Raka terlelap di tikar dekat pintu, tubuh kecilnya meringkuk. Karena udara malam yang dingin, dalam hati Pak Adam diliputi rasa bersalah. Apakah aku tega membawa keluargaku ke jalan yang berbahaya? Namun di sisi lain, ia juga merasa putus asa. Kalau terus begini, aku bisa bangkrut. Bagaimana anak-anakku makan nanti? Di tengah gelisah itu, seolah ada bisikan halus di telinganya. Kalau kau ingin mengalahkan Umam, kalau kau ingin kaya, datanglah ke hutan Banyurip malam Jumat. Cari Mbah Surti,
Pak Adam terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Fitri masih tertidur, Raka masih terlelap. Tapi bisikan itu terasa nyata. Sejak malam itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali mendengar suara tawa pelanggan di warung Pak Umam, ia merasa semakin tersiksa. Rasanya seakan-akan seluruh dunia sedang menertawakan kegagalannya. Akhirnya, pada suatu malam Jumat, Pak Adam mengambil keputusan. Ia mengatakan pada Bu Fitri bahwa ia harus pergi ke pasar malam untuk membeli kebutuhan dagangan. Bu Fitri tidak curiga, hanya mengingatkan agar hati-hati di jalan. Dengan langkah berat, Pak Adam berjalan ke arah hutan Bayuri, ditemani cahaya bulan pucat yang menembus kabut tipis. Suara jangkrik dan burung malam terdengar nyaring, seolah mengikuti langkahnya. Di ujung jalan, ia melihat sesosok perempuan tua dengan rambut putih panjang, berdiri menunggunya sambil membawa tongkat. Matanya merah berkilat, senyumnya tipis menampakkan gigi kuning yang jarang-jarang. Jadi ini orangnya. Suara serak itu terdengar menakutkan. Pak Adam tercekat, sampean. Mbah Surti. Perempuan tua itu tertawa pelan, suara tawanya bergema menyeramkan di tengah hutan. Ya, kau datang tepat waktu, aku sudah menunggumu. Adam, kau ingin rawonmu ramai. Kau ingin kaya, tapi ingat, harga yang kau bayar bukan kecil, siapkah kau? Pak Adam berdiri kaku, hatinya diliputi ketakutan, tapi juga penuh keinginan. Ia tahu, sekali ia mengangguk, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, di hutan Bayurip yang gelap, langkah Pak Adam menuju jalan terlarang benar-benar dimulai. Bintang malam itu, hutan Bayurip terasa lebih mencekam daripada biasanya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutup sinar bulan, membuat jalan setapak tampak gelap dan lembab. Angin bertiup membawa bau tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Pak Adam berjalan pelan, mengikuti langkah perempuan tua bernama Mbah Surti. Sosok itu berjalan tanpa lampu, hanya berbekal tongkat kayu hitam. Anehnya, meski gelap, ia seolah tahu persis kemana harus melangkah. Pak Adam beberapa kali tersandung akar, tapi Mbah Surti tidak pernah menoleh, hanya sesekali tertawa pelan. Akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk rayat di tengah hutan. Atapnya dari daun rumbia yang sudah lapuk, dindingnya miring, dan di depannya ada tungku tua yang masih menyala, mengeluarkan asap tipis berbau menyengat. Dari dalam gubuk terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan orang banyak, padahal jelas tidak ada siapa-siapa. Duduk, perintah Mbah Surti dengan suara berat. Pak Adam menuruti, meski tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanya demi masa depan keluarganya. Mbah Surti menyiapkan sesuatu dari sebuah kendi tua. Ia menuangkan cairan hitam pekat ke dalam mangkuk tanah liat. Bau amis dan getir langsung menusuk hidung, membuat perut Pak Adam mual. Inilah kuah rawon yang tak akan pernah sepi pembeli, ucap Mbah Surti. Tapi supaya kuah itu jadi sempurna, kau harus memberikan persembahan. Persembahan apa? Maksudnya, mewah? Suara Pak Adam bergetar, perempuan tua itu menatapnya tajam. Bola matanya merah menyala seperti bara. Tulang belulang manusia, itu syarat pertama. Seminggu sekali, kau harus memberikan tulang dari kuburan untuk dimasukkan ke dalam kuahmu. Semakin segar, semakin kuat pengaruhnya. Pak Adam terperanjat, dadanya sesak. Ia menatap mangkuk itu dengan ngeri. Manusia. Tapi mbah itu dosa besar. Mbah Surti tertawa. Suara tawanya seperti jeritan yang menggema di seluruh hutan. Kalau takut dosa, jangan datang ke sini. Pergilah dan biarkan warungmu bangkrut. Anak-anakmu kelaparan dan istrimu menangis tiap malam. Hahaha. Pak Adam terdiam. Di dalam kepalanya, wajah Bu Fitri terbayang. Wajah Raka dan Salsa juga muncul. Bayangan anak-anaknya kelaparan membuat hatinya teriris. Ia menunduk, menggenggam celana lusuhnya erat-erat, seolah sedang berperang dengan batinnya sendiri. Kalau aku lakukan, apa benar warungku akan ramai? Tanyanya pelan. Mbah Surti menatapnya penuh kemenangan. Bukan hanya ramai, Adam, orang-orang akan ketagihan. Mereka akan terus kembali, bahkan rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi rawonmu. Kau akan lebih kaya dari Umam. Tapi ingat, setiap kesepakatan ada harga. Jalan ini tidak bisa kau tinggalkan. Suasana gubuk semakin menegangkan, angin berhembus kencang. Api di tungku menyala lebih besar seolah-olah ada kekuatan lain yang ikut. Mendengar, dari luar, terdengar suara lolongan panjang, bukan seperti anjing,
Tapi seperti jeritan manusia yang kesakitan, Pak Adam menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Namun suara itu justru terdengar makin dekat, seolah masuk ke dalam kepalanya. Ambil, ambil. Ambil tulang. Bisik suara-suara gaib itu. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, Pak Adam mengangguk. Baik, Mbah. Aku lakukan, demi keluargaku, Mbah. Surti tersenyum lebar, giginya yang kuning semakin jelas terlihat. Bagus, malam Jumat nanti, datanglah ke pemakaman tua di ujung desa, gali satu kuburan, ambil tulangnya, bawa ke dapurmu. Itu persembahan pertama, setelah itu, kau akan lihat hasilnya. Pak Adam menelan ludah, dadanya terasa berat. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi langkahnya sudah terlanjur jauh. Mbah Surti lalu menyodorkan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Minum, ini tanda perjanjianmu. Setelah menelan ini, kau resmi terikat. Pak Adam menatap mangkuk itu, lama sekali. Tangannya gemetar, perutnya muang, tapi akhirnya ia menutup mata dan menenggak cairan itu. Rasanya pahit, amis, dan dingin, seolah ada sesuatu yang hidup merayap di tenggorokannya. Begitu menelan, pandangannya berkunang-kunang, ia merasa dadanya ditekan, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Telinganya dipenuhi bisikan-bisikan aneh. Wajah-wajah hancur muncul dalam pikirannya. Ketika ia hampir pingsan, Mbah Surti berbisik di telinganya. Mulai malam ini, kau bukan Adam yang dulu, kau milikku, kau milik Rawon Balungan, Pak Adam. Jatuh tersungkur di lantai gubuk, dengan mata terbuka lebar, nafasnya terengat. Perjanjian gelap itu resmi dimulai. Sejak malam di gubuk tua itu, hidup Pak Adam tidak lagi samam. Setiap kali ia menutup mata, bisikan-bisikan aneh selalu terdengar di telinganya. Rawonmu akan ramai. Rawonmu akan membuat orang ketagihan. Asal kau beri kami tulang awalnya. Pak Adam mencoba menolak, tapi suara-suara itu tidak pernah berhenti. Hingga akhirnya, pada malam Jumat berikutnya, ia memberanikan diri pergi ke pemakaman tua di ujung desa. Hanya berbekal tangkul dan karung goni, ia menggali sebuah makam tua yang sudah hampir runtuh. Tangan dan kakinya gemetar, tubuhnya dipenuhi keringat dingin meski malam itu. Angin bertiup kencang saat cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Jantungnya hampir copot. Ia mengangkatnya, potongan tulang manusia, masih kotor oleh tanah lembab. Pak Adam hampir muntah. Tapi ia teringat wajah anak-anaknya yang membutuhkan makan, dan istrinya yang selalu menahan lapar. Dengan terpaksa, ia masukkan tulang itu ke karung, lalu membawanya pulang. Di dapur, ia melakukan seperti yang diperintahkan Mbah Surti, merebus tulang itu bersama kuah rawon. Aroma yang keluar sangat berbeda, lebih kuat, lebih pekat, dan anehnya justru membuat perut bergejolak ingin mencicipi. Keesokan harinya, warung kecil Pak Adam yang biasanya sepi mendadak mulai ramai. Awalnya hanya beberapa orang lewat yang mencium aroma rawon dan singgah. Mereka memuji rasa kuahnya yang gurih, dagingnya yang lembut, dan aroma balungannya yang menggoda. Masya Allah, Pak Adam, rawonnya enak sekali. Rasanya beda, bikin nagih, kata seorang pelanggan. Hari berikutnya, pelanggan makin banyak. Kabar tentang enaknya rawon Pak Adam menyebar dari mulut ke mulut. Tak butuh waktu lama, warung kecil itu penuh sesak setiap hari. Orang-orang bahkan rela antre, meski tempatnya sempit dan panas. Bu Fitri tidak habis pikir, Mas, kenapa tiba-tiba dagangan kita laris? Kuah rawonnya kok bisa berubah seranak ini? Tanyanya dengan heran. Pak Adam hanya tersenyum samar. Dia, mungkin rezeki kita memang baru datang, Fit. Ia tidak berani menceritakan kebenaran di balik kuah itu. Ia tahu istrinya akan ketakutan jika sampai tahu bahwa yang direbus bersama kluet bukan hanya balungan sapi, tapi juga tulang manusia. Hari demi hari, uang hasil jualan semakin menumpuk. Pak Adam bisa membayar utang ke tukang daging, membeli pakaian baru untuk anak-anak, bahkan menambah kursi di warungnya. Hidup mereka perlahan berubah. Namun di balik semua itu, ada hal aneh yang mulai dirasakan. Malam-malam, ketika warung sudah tutup, sering terdengar suara sendok dan mangkuk bergesekan di dapur, seolah ada orang yang sedang makan. Padahal jelas-jelas tidak ada siapapun di sana. Bahkan, anak sulungnya sering terbangun tengah malam dan berkata, "Aku lihat ada orang hitam duduk di dapur." Matanya marah, dia senyum ke aku. Pak Adam langsung marah, pura-pura bilang anaknya hanya bermimpi. Tapi hatinya berdegup kencang, karena ia tahu itu bukan mimpi, itu adalah tamu yang datang menagih janji. Bayi Salsa juga semakin sering menangis tengah malam.
Matanya selalu menatap ke sudut ruangan kosong. Bu Fitri bingung, tapi Pak Adam hanya diam, seolah menutup rapat rahasia kelam yang ia sembunyikan. Sementara itu, semakin banyak tulang yang harus ia ambil. Setiap minggu, ia kembali ke pemakaman, menggali makam, dan membawa pulang tulang-tulang. Air untuk direbus. Semakin segar tulangnya, semakin ramai pula warungnya. Pak Adam mulai merasa ketagihan akan kesuksesan ini. Iri dan amarahnya pada Pak Umam perlahan berubah menjadi kepuasan. Warung pesaingnya memang masih ramai, tapi warung Pak Adam kini tak kalah penuh. Dalam hatinya, ia mulai merasa menang. Namun ia tidak sadar bahwa setiap mangkuk rawon yang ia sajikan sebenarnya membawa kutukan. Pelanggan boleh saja ketagihan, tapi yang membuat mereka betah bukan rasa rempah, melainkan aura gaib dari tulang-tulang tumbal yang direbus dalam kuah hitam itu. Dan semua itu baru permulaan. Bintang kesuksesan warung rawon Pak Adam memang membuat hidup keluarganya lebih baik. Tetapi bersamaan dengan itu, suasana rumah mereka mulai berubah menjadi aneh dan menakutkan. Malam demi malam, tidak pernah lagi terasa tenang. Raka, anak sulung Pak Adam, semakin sering terbangun dengan teriakan histeris. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. Pak, ada orang di dapur. Dia duduk di kursi, matanya merah, kulitnya hitam gosong. Teriaknya suatu malam. Bu Fitri langsung memeluk Raka yang menangis ketakutan. Ia mencoba menenangkan anaknya, meski wajahnya sendiri pucat. Sudah, nak, itu cuma mimpi buruk, ucapnya lirih. Namun Pak Adam hanya terdiam di pojok ruangan, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu anaknya tidak berbohong, makhluk yang disebut Raka itu sama persis dengan sosok hitam yang sering ia rasakan. Keberadaannya sejak meminum cairan hitam pemberian Mbah Surti, bayi Salsa pun tidak kalah terganggu. Hampir setiap malam, tepat pukul 12, ia menangis tanpa henti, matanya menatap lurus ke sudut ruangan kosan. Lalu tangannya terangkat seolah menunjuk sesuatu. Bu Fitri yang panik ikut melihat, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Mas, aku takut. Kenapa anak-anak seperti ini terus? Jangan-jangan ada yang gak beres, ucap Bu Fitri dengan suara gemetar. Pak Adam menoleh, wajahnya tegang. Sudah, Fit. Jangan banyak pikir, mungkin cuma gangguan biasa. Padahal dalam hatinya, ia sadar betul, semua ini karena perjanjian gelap yang ia buat. Gangguan semakin nyata. Pernah suatu malam, Bu Fitri yang sedang mencuci piring di dapur mendengar suara orang menyeruput kuah rawon. Padahal warung sudah tutup, mangkuk-mangkuk sudah dicuci bersih. Ketika ia menoleh, ia melihat mangkuk di atas meja tiba-tiba penuh dengan kuah hitam yang mengepul. Padahal ia yakin tidak ada yang memasaknya. Air matanya langsung menetes. Ia lari ke kamar dan memeluk Salsa yang masih menangis. Mas, ada yang aneh. Aku lihat sendiri mangkuk rawon muncul sendiri di meja, katanya dengan panik. Pak Adam berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Pasien itu cuma halusinasi, kau terlalu lelah. Namun dalam hatinya, ia tahu itu ulah mereka para makhluk gaib yang menuntut tumbal. Gangguan juga terjadi di warung. Pernah suatu siang, saat pelanggan ramai, seorang ibu-ibu tiba-tiba tersedak. Dari mulutnya keluar potongan tulang kecil berwarna hitam. Padahal ia hanya makan rawon. Semua orang terkejut. Namun anehnya, alih-alih jijik atau takut, ibu itu justru kembali melahap rawon dengan lahap heran. Ya, Mas. Kok pelanggan malah makin suka meski kejadian aneh gitu? Bisik Bu Fitri penuh tanda tanya. Pak Adam hanya mengangguk pelan. Ia sendiri bingung, tapi juga takut. Warungnya makin ramai, uang mengalir deras. Tapi di balik semua itu, rasa mencekam semakin menebal. Hingga pada suatu malam, Raka kembali mengalami kejadian mengerikan. Ia tiba-tiba menjerit kencang dari kamar. Pak Adam dan Bu Fitri berlari. Mereka menemukan Raka berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Tapi anehnya, bayangan di cermin tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu justru menatap balik dengan senyum menyeramkan. Giginya panjang seperti taring. Bapak dia bilang aku harus ikut dia. Katanya aku juga akan jadi tumbal. Teriak Raka sambil menangis. Bu Fitri langsung memeluk anaknya erat-erat. Sementara Pak Adam terpaku dengan wajah pucat. Kata-kata tumbal menghantam telinganya seperti palu. Ia sadar, cepat atau lambat, keluarganya lah yang akan menjadi korban perjanjian itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Fitri benar-benar curiga. Ia menatap suaminya dengan mata basah. Mas, bilang yang jujur, ada apa sebenarnya? Kenapa semua ini terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku?
Pak Adam terdiam, lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia ingin jujur, tapi rasa takut pada kutukan perjanjian itu membuatnya bungkam. Ia hanya menunduk, sementara bisikan-bisikan gaib di telinganya semakin keras. Janji harus ditepati. Tumbal harus dipenuhi. Kalau tidak, semua nyawa akan kami ambil. Sejak malam Raka melihat bayangan menyeramkan di cermin, suasana rumah Pak Adam berubah semakin mencekam. Setiap sudut rumah terasa dingin, seolah ada sesuatu yang terus mengintai. Bau anyir tulang yang direbus untuk rawon semakin menusuk hidung. Bahkan setelah kuah itu habis dijual, Pak Adam sendiri semakin tertekan. Ia tahu waktunya tidak banyak. Mbah Surti sudah memperingatkan, setelah beberapa kali memakai tulang kuburan, tumbal berikutnya harus lebih besar. Dan benar saja, malam Jumat itu, ketika ia kembali menemui Mbah Surti di gubuk rayat di hutan, perempuan tua itu menatapnya tajam dengan mata merah menyala. Adam, kau sudah merasakan hasilnya, bukan? Warungmu ramai, uangmu banyak, hidupmu lebih baik. Pak Adam mengangguk pelan, wajahnya penuh kegelisahan. Tapi, kenapa keluarga saya diganggu terus? Anak saya ketakutan setiap malam, istri saya mulai curiga. Mbah Surti tertawa pelan, suaranya serak dan dingin. Itu wajar, kau sudah terikat perjanjian, mereka hanya menagih. Ingat, Adam, tumbal berikutnya bukan lagi tulang kuburan. Kau harus memberi darah dari darahmu sendiri. Pak Adam tertegun, dadanya seperti diremas. Maksudmu? Keluarga saya? Ya, jawab Mbah Surti datar. Mulailah dari yang paling lemah, bayimu, darahnya murni, manis, dan itu akan membuat rawonmu semakin kuat. Kalau kau berani, warungmu tak akan pernah sepi sampai 7 turunan. Tubuh Pak Adam gemetar hebat, ia menolak dalam hati. Tapi suara-suara di telinganya semakin keras. Anakmu darahnya untuk kami. Darahnya untuk rawonmu. Dengan wajah pucat, Pak Adam pulang ke rumah. Malam itu, ia melihat Salsa menangis di gendongan Bu Fitri. Bayi itu tampak pucat, matanya merah, seolah tubuhnya sedang dihisap energi oleh sesuatu yang tak kasat mata emas. Salsa kenapa? Dia nggak berhenti-berhenti menangis. Sejak tadi sore, badannya dingin sekali, ucap Bu Fitri panik. Pak Adam hanya diam, hatinya hancur. Ia tahu, semua ini karena perjanjian yang ia buat beberapa hari kemudian. Keadaan semakin parah. Salsa jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Dokter desa pun kebingungan. Tidak ada penyakit, tapi seolah-olah energi hidupnya hilang. Kata dokter. Bu Fitri menangis setiap malam sambil memeluk bayi itu. Raka pun ketakutan. Ia sering bersembunyi di bawah selimut, tidak berani ke kamar mandi sendiri, karena sering mendengar suara langkah kaki padahal rumah kosong. Hingga suatu malam, teror benar-benar memuncak. Saat tengah malam, Raka tiba-tiba menjerit keras. Pak Adam dan Bu Fitri berlari ke kamarnya. Mereka terkejut melihat Raka duduk di lantai dengan mata melotot. Suaranya berubah berat, bukan suara anak-anak lagi, melainkan suara serak menyeramkan. Bapak sudah janji, tumbalnya keluargamu. Kalau tidak, semua akan mati malam ini juga. Bu Fitri menjerit ketakutan, memeluk Raka erat-erat. Tubuh anak itu bergetar, lalu tiba-tiba pingsan. Pak Adam hanya bisa terdiam. Tubuhnya kaku seperti batu, hatinya tercabik. Ia ingin membantah, ingin melawan, tapi suara-suara itu semakin keras di telinganya. Malam berikutnya, Bu Fitri semakin curiga. Ia menemukan potongan tulang kecil berlumur darah di sudut dapur. Tangannya gemetar saat memungutnya. Mas, apa ini? Kenapa ada tulang manusia di dapur kita? Teriaknya dengan air mata. Pak Adam terpojok. Ia tidak bisa lagi berbohong, tapi sebelum sempat menjawab, suara berat bergema di seluruh rumah. Waktumu habis, Adam. Malam berikutnya, tumbal harus diserahkan. Bu Fitri menjerit, Salsa menangis keras. Raka pingsan di pangkuan ibunya, dan Pak Adam hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar, perjanjian gelap itu sudah menjerat lahirnya. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, ia duduk sendiri di depan warung yang sudah sepi. Lampu teplok berkelip-kelip, angin malam berhembus dingin, membawa bisikan dari kegelapan. Anakmu, istrimu, darah mereka adalah kunci kekayaanmu. Dan di dada Pak Adam, konflik batin semakin menjadi-jadi antara cinta seorang ayah dan keserakahan yang sudah ia pilih sendiri. Bintang rumah Pak Adam semakin hari semakin mencekam. Rasanya sudah tidak seperti rumah lagi,
tapi lebih mirip tempat angker yang dihuni makhluk gaib. Setiap malam, suara langkah kaki berat terdengar dari lorong. Padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang suara itu diikuti tawa cekikikan yang menggema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bu Fitri semakin tidak tahan. Ia sering menangis sendirian di kamar sambil memeluk Salsa yang tubuhnya makin kurus. Raka pun makin sering berhalusinasi. Ia pernah menjerit sambil menunjuk ke arah dapur itu. Bu, ada kakek tua pakai kain putih, matanya merah, mulutnya penuh darah. Dia bilang mau bawa Salsa. Bu Fitri langsung ketakutan setengah mati. Ia memeluk kedua anaknya, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri gemetar hebat. Namun yang paling menakutkan terjadi pada Pak Adam sendiri. Suatu malam, ia duduk di warung setelah semua pelanggan pulang. Angin malam bertiup dingin, dan ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ketika menoleh, ia melihat sesosok bayangan hitam duduk di kursi pelanggan. Sosok itu tinggi, kulitnya gosong, matanya merah menyala. Makhluk itu membuka mulutnya, suara serak keluar. Adam, waktumu hampir habis. Kalau kau tidak menyerahkan tumbal, kami akan mengambilnya sendiri. Kau tak bisa lari. Pak Adam langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasir, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Keesokan malamnya, ancaman itu menjadi nyata. Tepat tengah malam, rumah keluarga itu diguncang suara gaduh. Piring-piring di dapur berjatuhan, pintu kamar bergetar keras, bahkan jendela terbuka sendiri. Bu Fitri berteriak histeris sambil memeluk Salsa. Raka menjerit ketakutan, berlari ke arah bapaknya. Pak, ada yang masuk. Mereka mau ambil aku, teriak Raka. Pak Adam menatap ke arah lorong rumah. Dari kegelapan, muncullah bayangan hitam besar, merangkak dengan kecepatan tidak wajar. Suaranya berdesis seperti ular, matanya merah membara. Bu Fitri menjerit keras. Ia berlari keluar kamar sambil menggendong Salsa, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu, kakinya terseret ke belakang, meninggalkan bekas cakaran panjang di lantai. Mas, tolong aku. Mas, tolong, teriak Bu Fitri, air matanya bercucuran. Pak Adam mencoba menarik istrinya, tapi tenaga yang menyeret jauh lebih kuat. Raka pun menangis keras sambil memukul-mukul lantai, tidak tahu harus apa. Dalam keputusasaan, Pak Adam akhirnya berteriak, sudah, jangan ambil mereka. Ambil aku saja. Aku yang bertanggung jawab. Tiba-tiba, semua suara berhenti, rumah menjadi hening. Bayangan hitam itu menatap Pak Adam, lalu perlahan mendekat. Suaranya bergema di telinga semua orang, tidak bisa, Adam. Perjanjian sudah jelas, darah keluargamu adalah harga dari kekayaanmu. Bu Fitri yang masih menangis, akhirnya menatap suaminya dengan wajah marah bercampur putus asa. Jadi ini ulahmu, Mas? Kau yang bikin semua ini. Kau serahkan keluarga kita demi warung rawon itu. Pak Adam tidak bisa menjawab, air matanya mengalir deras, hatinya remuk, tapi ia tidak bisa menyangkal lagi. Malam itu, teror benar-benar mencapai puncaknya. Bayangan hitam makin banyak bermunculan, memenuhi setiap sudut rumah. Mereka berbisik-bisik, tertawa, dan mulai mendekat ke arah Bu Fitri serta anak-anak. Lampu rumah mati mendadak. Hanya tersisa cahaya rembulan yang masuk lewat jendela. Dari cahaya samar itu, terlihat sosok-sosok menyeramkan menjulurkan tangan panjangnya ke arah keluarga kecil itu. Salsa menangis keras. Tubuhnya kaku seperti sedang dipegang sesuatu yang tak kasat mata. Raka pun meronta-ronta. Wajahnya pucat, suaranya parau karena terlalu banyak menjerit. Pak Adam akhirnya berlari ke tengah ruangan, berlutut, dan menghantamkan kepalanya ke lantai. Aku mohon, jangan ambil mereka. Aku akan melakukan apa saja. Ambil nyawaku. Asal jangan istri dan anak-anakku. Namun suara itu kembali bergema, lebih keras dan menyeramkan. Tidak ada jalan kembali, semua harus ikut. Inilah harga dari keserakahanmu. Dan pada saat itu, Pak Adam menyadari, jalan keluar sudah tertutup. Keluarganya sudah masuk ke dalam lingkaran pesugihan, dan tidak ada cara untuk melepaskannya lagi. Malam itu menjadi malam terakhir bagi keluarga Pak Adam. Rumah mereka yang sederhana telah berubah seperti neraka. Dinding-dinding bergetar, suara tangisan dan tawa mengerikan bersahut-sahutan. Udara begitu dingin menusuk tulang. Pak Adam berdiri di ruang tengah dengan tubuh gemetar, mencoba melindungi keluarganya yang menangis ketakutan di sudut ruangan. Jangan sentuh mereka. Ambil aku saja. Aku yang salah, teriaknya dengan suara parau.
Namun makhluk-makhluk hitam itu hanya tertawa, suara mereka bergema seperti ratusan orang sekaligus. Janji adalah janji. Darah keluargamu adalah harga rawan balunganmu. Tiba-tiba, Salsa yang masih bayi menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Bu Fitri berlari panik, mencoba meraih bayinya. Anakku, lepaskan Salsa, jangan. Pak Adam pun melompat, berusaha merebut bayinya. Tapi tubuh mungil itu justru terlampar ke dapur, tepat ke atas meja warung. Dalam sekejap, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat, seolah jiwanya disedot habis. Tangisan Bu Fitri pecah. Ia jatuh tersungkur sambil merangkul tubuh Salsa yang sudah tidak bergerak. Mas, anak kita, dia sudah mati. Pak Adam terpaku, wajahnya hancur, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan kata. Namun teror belum selesai. Raka yang ketakutan berlari ke arah pintu hendak keluar rumah. Tapi tiba-tiba, pintu itu menutup keras dengan sendirinya. Dari balik pintu, muncul sosok tinggi besar. Wajahnya menyerupai tengkorak, dengan mata menyala merah. Sosok itu langsung meraih Raka dengan tangan panjang berwarna hitam. Tidak, jangan. Ambil anakku lagi. Pak Adam berlari, menarik tubuh Raka sekuat tenaga. Tapi tangan gaib itu jauh lebih kuat. Raka menjerit sekeras-kerasnya, matanya penuh air mata. Pak, tolong aku nggak mau mati. Dalam hitungan detik, tubuh Raka tertarik, masuk ke dalam kegelapan sosok itu. Jeritannya berhenti mendadak, yang tersisa hanya pakaian yang jatuh ke lantai, kosong tanpa tubuh. Pak Adam terjatuh, matanya kosong, mulutnya bergetar. Ia baru saja kehilangan kedua anaknya. Dalam sekejap, Bu Fitri menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian bercampur putus asa. Kau yang membawa kita ke neraka ini. Kau yang menyerahkan mereka. Kau suami macam apa? Ayah macam apa? Pak Adam mencoba meraih tangan istrinya, tapi Bu Fitri menepis kasar. Aku benci padamu, Adam. Lebih baik aku mati daripada terus hidup dalam kutukan ini. Belum sempat Pak Adam menjawab, tubuh Bu Fitri terangkat ke udara, jeritannya memecah. Malam, dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Tubuhnya bergetar keras, lalu jatuh terbanting ke lantai. Kepalanya menghantam sudut meja hingga hancur berlumuran darah. Pak Adam menjerit histeris, Fitri. Ia berlari menghampiri istrinya, mengguncang tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Air matanya bercucuran deras, dadanya terasa pecah. Kini ia benar-benar sendirian, namun para makhluk itu tidak berhenti. Mereka mendekat, mengapung Pak Adam. Wajah-wajah mereka menyerupai tengkorak dengan daging yang meleleh, mulutnya dipenuhi taring panjang. Mereka berbisik dengan suara mengerikan. Sekarang giliranmu, Adam. Kau adalah tumbal terakhir. Pak Adam tidak lagi melawan, ia berlutut di lantai, wajahnya penuh darah dan air mata. Ambil aku sudah hancur, aku sudah kehilangan semuanya, aku mohon. Biarkan aku ikut mati bersama mereka. Makhluk-makhluk itu tertawa, tangan-tangan hitam menjulur, meraih tubuh Pak Adam. Dalam sekejap, tubuhnya tercabik-cabik tanpa pisau, darahnya menyembur ke dinding, isi perutnya berhamburan. Jeritannya menggema panjang sebelum akhirnya sunyi keesokan paginya. Warga sekitar geger, mereka menemukan rumah Pak Adam penuh darah, namun tanpa satupun jasad keluarga itu. Warung rawon yang biasanya ramai kini sepi, hanya tersisa mangkuk-mangkuk berisi kuah hitam kental yang masih mengepul hangat. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di kursi warung. Matanya merah, senyumannya menyeramkan. Sejak hari itu, tidak ada yang berani lewat dekat rumah Pak Adam, dan warung rawon Balungan pun menjadi legenda kutukan di desa itu. Kisah tentang keserakahan yang berakhir dengan tumbal darah dari keluarga sendiri.